Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju ke materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hasna Nurfika, Alda Siti Aldawiyah, dan Leni Maisanda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai psikoneuroimunologi. Psikoneuroimunologi sendiri itu merupakan cabang ilmu kedokteran yang mengkaji interaksi antara faktor psikologis, sistem saraf, sistem imun melalui modulasi sistem endokrin. Sebelumnya, kita akan mengetahui dulu mengenai sejarah adanya psikoneuroimunologi. Konsep hubungan antara stres dan penyakit psikis telah ada sejak era Hippocrates. Yaitu Hippocrates merupakan dokter kuno yang sekarang dikenal dengan Bapak Kedokteran. Beliau mengatakan bahwa kesalahan besar para dokter adalah memisahkan antara badan dan pikiran. Kemudian pada tahun 1650, Descartes menyatakan bahwa pikiran dan tubuh tidak terpisahkan dalam kehidupan. Kemudian pada tahun 1849, terdapat penelitian yang menggunakan anjing percobaan dan membuktikan bahwa kognitif yang dikondisikan dengan lonceng yang sangat bising mengakibatkan anjing tersebut mengeluarkan asam lambung dan dia tidak mempedulikan makanannya atau dia menjadi tidak nafsu makan. Dan dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam keadaan stres maka dapat mempengaruhi asam lambung tersebut keluar sehingga anjing tersebut tidak nafsu makan. Kemudian pada awal tahun 1950-an, para ahli perilaku mempelajari hubungan perilaku dengan sistem kekebalan tubuh yang sangat kompleks, dan salah satu isu menarik adalah hubungan antara stres dan sistem kekebalan tubuh. Pada tahun 1900, Solomon mengkaji terhadap imunitas pada penderita rheumatoid arthritis. Kemudian kajian tersebut dikenal dengan kajian psikoneuroimunologi atau disingkat dengan PNI. Namun secara historis, konsep psikoneuroimunologi ini ditemukan oleh R. Adler dan C. Holder sekitar tahun 1975. Psikoneuroimunologi ini muncul setelah adanya pemikiran imunopatobiologis yang merupakan kerentanan infeksi dan metastasis pada individu yang mengalami stres disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh atau imunitas. Dan ada pula imunopatologi yang merupakan kelainan mukosal disebabkan karena respon imun. Karena kedua imun tersebut dianggap kurang holistik, maka muncullah ilmu baru yaitu psikoneuroimunologi. Mekanisme peningkatan ketahanan tubuh secara psikoneuroimunologi dapat diketahui dengan cara menghubungkan perubahan yang terjadi pada hormon neuropeptida yang melibatkan faktor kondisi kejiwaan atau stres dalam mekanisme perubahan ketahanan tubuh. Psikoneuroimunologis ini merupakan gabungan antara dari 3 ilmu, yaitu ada psikologi, neurologi, dan imunologi. Kemudian psikoneuroimunologi adalah suatu ilmu yang dapat menjelaskan modulasi sistem imun yang mengalami stres sebagai respon terhadap adanya perubahan perilaku. Slide selanjutnya. Ada 3 bahasan psikoneuroimunologi. Yang pertama yaitu psikologi. Psikologi merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Psikologi ini contohnya seperti stres yang dibahas oleh kelompok sebelumnya tadi dengan sangat jelas. Lalu yang kedua yaitu neurologi, yaitu studi mengenai struktur, fungsi, dan penyakit dan gangguan pada sistem saraf. Lalu yang ketiga yaitu imunologi.
Imunologi merupakan suatu ilmu paradigma berdasar atas perubahan biologis dari sistem imun ketika ia merespon benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Untuk yang selanjutnya, neurologi atau mengenai sistem saraf, imunologi akan di saudari Vika. Baik, sistem saraf pusat terbagi menjadi 4. Yang pertama, cerebrum. Cerebrum juga dikenal dengan otak besar yang merupakan pusat dari beberapa kegiatan yang terpusat pada beberapa lobus, yakni lobus frontal, lobus occipital, lobus temporal, dan lobus parietal. Lobus frontal bertanggung jawab untuk kegiatan berpikir, perencanaan, dan penyusunan konsep. Sedangkan lobus temporal bertanggung jawab terhadap persepsi, suara, dan juga bunyi. Kemudian lobus parietal bertanggung jawab untuk kegiatan berpikir, terutama pengaturan memori, bekerja sama dengan lobus occipital. Ia turut mengatur kerja penglihatan. Kemudian yang kedua adalah talamus. Talamus merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap penyaluran informasi yang masuk ke bagian-bagian penting dalam otak. Ketika seseorang membaca tulisan, maka informasi itu akan melewati talamus terlebih dahulu sebelum sampai pada kulit otak. Selanjutnya, talamus akan menyalurkan informasi itu ke bagian otak yang berkompeten. Yang ketiga, hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang merupakan pusat lapar, kenyang, perilaku seksual, pengatur keseimbangan tubuh seperti suhu, tekanan darah, dan juga detak jantung. Bagian ini berada di depan dari talamus. Hipotalamus juga memiliki peran penting dalam emosi dan respons terhadap stres, sehingga hipotalamus disebut juga sebagai pusat stres. Mengingat peran khususnya dalam memobilisasi tubuh untuk bereaksi terhadap stres. Dalam hal ini, hipotalamus mengendalikan hipofisis untuk memproduksi beberapa hormon. Pengendalian ini sangat penting untuk memobilisasi suatu proses fisiologis dalam rangka memberikan respon terhadap keadaan. Kemudian yang terakhir adalah sistem limbik. Sistem ini berhubungan erat dengan hipotalamus dan tampak memberikan pengendalian tambahan beberapa perilaku instinktif yang diregulasi oleh hipotalamus dan batang otak. Sistem limbik sendiri memainkan peran dalam ingatan dan mengatur dorongan yang lebih dasar, yang mencakup rasa lapar, haus, dan juga agresi. Next. Sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik berfungsi untuk menyalurkan pesan-pesan tentang penglihatan, suara, bau, suhu, posisi tubuh, dan lain-lainnya ke otak. Pesan-pesan dari otak dan tulang belakang pada sistem saraf somatik mengatur gerakan tubuh yang bertujuan seperti mengangkat lengan, berkedip, berjalan, bernapas, dan juga gerak-gerakan halus yang menjaga postur dan juga keseimbangan tubuh. Saraf sensorik dari sistem somatik mengirimkan informasi tentang stimulus eksternal dari kulit, otot, sendi, dan sistem saraf pusat. Dengan demikian, seseorang bisa menyadari adanya nyeri, tekanan, dan variasi temperatur. Karena saraf motorik dari sistem somatik membawa impuls dari sistem saraf ke pusat otot-otot di mana gerakan tersebut dimulai. Semua otot yang digunakan dalam membuat gerakan volunteer serta penyesuaian involunteer dalam postur dan keseimbangan tubuh dikendalikan oleh saraf somatik ini. Kemudian sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom berfungsi untuk mengatur kelenjar dan aktivitas-aktivitas involunteer seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, serta banyak berhubungan dengan respon emosional. Sistem saraf otonomik memiliki dua cabang, yaitu sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf simpatis lebih banyak terlibat dalam memberikan respons emosional, sedangkan saraf parasimpatis seringkali merupakan kebalikan dari saraf simpatis, yakni lebih banyak terlibat dalam proses memobilisasi sumber daya dalam tubuh pada saat stres. Next. Kemudian imunitas. Nah,
Apa itu imunitas? Imunitas adalah keadaan di mana seseorang terlindung dari pembentukan penyakit. Imunitas juga dapat didefinisikan sebagai suatu reaksi terhadap agen asing tanpa melihat hasil fisiologis atau patologis dari reaksi tersebut. Artinya apa? Reaksi imunologis dapat merupakan perlawanan terhadap suatu kondisi yang membahayakan, sehingga dapat menghasilkan sistem pertahanan tubuh. Namun juga dapat menyebabkan cedera jaringan atau justru mengakibatkan munculnya suatu penyakit. Misalnya yang terjadi adalah autoimunitas. Selanjutnya, imunitas juga dapat diartikan dengan reaksi tubuh terhadap bahan asing, baik secara molekuler maupun seluler. Nah, sistem imunitas terbagi menjadi dua, yakni respon imun non-spesifik dan juga respon imun spesifik. Yang pertama yakni respon imun non-spesifik. Respon imun non-spesifik merupakan imunitas bawaan. Artinya, respon terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Imunitas ini tidak timbul karena respon terhadap tantangan suatu mikroorganisme, tetapi sudah ada di dalam tubuh manusia sebelum terpajan pada benda asing atau mikroorganisme tertentu. Sistem imun non-spesifik dapat memberikan respons langsung terhadap antigen. Sistem ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan terhadap mikroorganisme tertentu, sehingga disebut juga dengan imunitas alamiah. Komponen sistem imun non-spesifik terdiri atas pertahanan fisik dan mekanik, biokimiawi, humoral, dan seluler. Pertahanan non-spesifik humoral terdiri dari berbagai bahan seperti komplement, interferon, fagosit yang terdiri dari makrofag dan neutrofil, tumor necrosis faktor atau TNF, dan C-reaktif protein atau CRP. Komplement berperan meningkatkan fagositosis atau oksidasi dan mempermudah destruksi bakteri dan parasit. Interferon menyebabkan sel jaringan yang belum terinfeksi menjadi tahan virus. Di samping itu, interferon juga meningkatkan aktivitas sitotoksik natural killer cell atau sel NK. Sel yang terinfeksi virus atau menjadi ganas akan menunjukkan perubahan di permukaannya, sehingga dikenali oleh sel NK yang kemudian membunuhnya. Fagosit sendiri atau makrofag dan sel NK berperan dalam sistem imun spesifik seluler. Dalam kerjanya, sel fagosit juga berinteraksi dengan komplement dan sistem imun spesifik. Penghancuran kuman terjadi dalam beberapa tingkat, yaitu kemotaksis, menangkap, memakan, dan juga membunuh serta mencerna. Kemudian yang kedua, respon imun spesifik. Respon imun spesifik merupakan respon imun yang didapat terhadap antigen tertentu di mana tubuh pernah terpapar sebelumnya. Sel B merupakan bagian sistem imun spesifik yang bersifat humoral dan sel T adalah sistem imun yang bersifat seluler. Reaksi ini spesifik untuk molekul yang berbeda, serta meningkatkan kekuatan yang efektivitasnya dengan setiap pajanan berikutnya pada rangsangan yang didapatkan. Sistem imunitas ini memiliki fungsi memori setelah stimulus dihilangkan, sehingga sel tersebut dapat dengan cepat merespons terhadap serangan berikutnya. Ada dua jenis sistem imun spesifik, yaitu imunitas aktif dan imunitas pasif. Apa itu imunitas aktif? Imunitas aktif adalah respon imun seluler dan humoral yang dibentuk seseorang setelah secara bermakna terpajan ke suatu mikroorganisme atau toksin. Sedangkan imunitas pasif adalah imunitas yang diberikan kepada seseorang melalui transfer antibodi dari orang lain atau pemberian suatu antitoksin yang telah dipersiapkan. Contohnya, antibodi yang diberikan kepada bayi melalui air susu ibu atau antibisa yang diberikan kepada orang yang tergigit ular berbisa. Next. Mekanisme terjadinya psikoneuroimunologi. Perasaan stres atau kondisi stres atau respon stres akan terjadi bila seseorang sadar atas tanggung jawabnya. Awareness atau produk dari otak yang disebut persepsi. Rangsangan atau sinyal stresor akan dirambatkan lewat sistem saraf perifer sehingga sampai ke sistem imun.
Ketika sampai ke sistem imun, maka akan terjadi perubahan ketahanan tubuh menjadi menurun. Maka akan terjadi peningkatan kerentanan infeksi. Persepsi seseorang akan menentukan neurotransmitter yang terdiri dari hipotalamus, pituitari, adrenal, dan aksis. Berkaitan dengan psikoneuroimunologi, terdapat kajian yang menghubungkan antara stres dan kekebalan tubuh yang mengkaitkannya dengan otak dan juga sistem kekebalan. Dari penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pengaruh stres pada kekebalan tidak hanya dipengaruhi oleh glucocorticoids, melainkan juga dengan ketokolamin, penenang endogen, dan hormon pituitari, yakni peran hormon dalam munculnya kekebalan tubuh sangatlah besar ketika seseorang mengalami stres. Begitu juga perubahan fisiologi dan kimiawi saraf di otak selama respon imun mempunyai perubahan besar dalam proses terbentuknya kekebalan tubuh ataupun timbulnya penyakit. Oke, selanjutnya relevansi antara aspek psikologi dengan sistem saraf dan imun akan dilanjutkan oleh rekan kami, Leni Masenda. Kepada Leni Masenda dipersilahkan. Baik, selanjutnya relevansi psikologi, neurologi, dan imunologi. Yang pertama, hubungan sistem imun dan sistem saraf. Sistem imun dan sistem saraf tidak terpisah, melainkan berinteraksi secara terkoordinasi. Konsep ini diperkuat dengan adanya mekanisme sistem antar keduanya yang memiliki banyak persamaan prinsip, baik pada tingkat seluler maupun tingkat molekuler. Terdapat sejumlah cara pendekatan untuk mengungkapkan adanya hubungan fungsional antara sistem saraf dan sistem imun. Antara lain, pertama, melakukan perusakan pusat tertentu pada susunan syaraf pusat dengan pengamatan perubahan yang terjadi pada sistem. Kedua, melakukan percobaan imunologi dengan pengamatan dampaknya pada susunan syaraf pusat. Yang ketiga, mengungkapkan peran berbagai mediator yang terlibat dalam komunikasi antara sistem imun dan sistem saraf. Kedua, hubungan perilaku dengan sistem imun. Adanya hubungan antara sistem saraf dan sistem imun agar perubahan atau perbedaan status imun mempengaruhi perilaku. Menduga adanya dua mekanisme yang terlibat, yaitu terdapat kaitan terjadinya perubahan fungsi imun baik secara alami atau dengan sengaja melalui perantara susunan syaraf pusat dan endokrin. Dan susunan syaraf pusat mampu menerima dan memproses informasi yang diberikan oleh sistem imun. Ketiga, faktor psikososial dalam psikoimunologi. Menurut Glaser G. menyimpulkan dari berbagai penelitian pada berbagai kelompok. Contohnya, pasangan yang tidak utuh karena ditinggal mati oleh suaminya atau istrinya, atau karena perceraian, menderita gangguan jiwa dengan diagnosa depresi, dan keluarga yang merawat menderita penyakit Alzheimer. Diketahui bahwa mereka yang mengalami situasi tertekan cenderung menderita penurunan fungsi imun apabila dibandingkan dengan kelompok setara yang tidak mengalami tekanan jiwa sebagai kontrol. Status emosi menentukan fungsi sistem kekebalan. Stres dapat meningkatkan kerentanan tubuh terhadap infeksi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Cukup, terima kasih.